Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dengan NIM 2012-20547. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai program linear sebagai tugas mata kuliah Manajemen Sains dan Riset Operasi kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan linear menggunakan metode grafik. Jadi saya diberikan sebanyak 3 soal yang harus saya selesaikan, dan dalam menyelesaikan persamaan linear menggunakan metode grafik ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Ada sekitar 5 langkah lah yang harus kita jalankan untuk menyelesaikan persamaan linear tersebut. Jadi untuk soal yang diberikan itu sudah berbentuk sebuah model. Jadi untuk modelnya sendiri dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Kemudian kita akan melangkah ke tahapan yang selanjutnya, yaitu kita akan menggambar grafik kendalanya. Nah, untuk gambar grafik kendalanya sendiri teman-teman dapat lihat pada gambar di samping, yaitu gambarnya kurang lebih seperti ini, di mana sudut A itu 0,5 dan B 10,0. Tentunya pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya dari mana sehingga kita bisa dapatkan sudut A itu sama dengan 0,5 dan B 10,0. Nah, untuk caranya yaitu kita ubah pertidaksamaan tadi menjadi sebuah persamaan. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini, di mana 5x1 tambah 10x2 tadi kan angkanya lebih besar dari 50, kita ubah menjadi sama dengan 50. Di mana x1 kita ibaratkan itu adalah x, sedangkan x2 kita ganti menjadi y. Jadi kita ubah x1 nya tadi menjadi angka 0, sehingga 5 kali 0 sama dengan 0, jadi sisa 10x2 sama dengan 50. Nah, angka 10 nya tadi itu kita bagi dengan 50, jadi hasilnya 5x2. Kita tulis di x2 nya tadi angka 5. Selanjutnya yaitu kita cari lagi angka dari x1 nya tadi, kita ubah x2 nya lagi menjadi 0, kemudian 10 kali 0 0, berarti 5x1 sama dengan 50. Nah, kita bagi lagi angka 5 nya tadi dengan 50, hasilnya yaitu 10, sehingga bisa kita dapat seperti gambar yang di samping ini. Sedangkan untuk x2 sama dengan x2, pertidaksamaan x2 dengan 4 kita ubah menjadi persamaan. Teman-teman bisa lihat juga pada gambar di samping ini. Nah, karena tadi kita telah menggambar grafik kendalanya, selanjutnya yaitu kita harus menentukan daerah visible dari gambar grafik tersebut. Daerah visible adalah semua perpotongan bidang yang memenuhi semua kendala. Jadi dia memenuhi semua kendalanya. Pada kasus ini, daerah perpotongan bidang A, O, B, dan C merupakan daerah visible-nya. Jadi dia berbentuk segi 4, A, D, C, dan O. Baik, karena kita sudah menemukan tadi daerah visible-nya, selanjutnya yaitu kita tinggal menghitung nilai fungsi di titik sudut daerah visible. Nah, kan titik koordinat sudut daerah visible, mencari titik koordinatnya di antara keempat titik sudut antara A, D, C, dan O.
yang titik koordinat yang belum kita ketahui angkanya, yaitu berada di titik D. Karena titik D merupakan perpotongan garis 5x1 tambah 10 x2 sama dengan 20 dan x2 sama dengan 40, maka jadi untuk mendapatkan angka dari sudut D tadi, kita melakukan substitusi. Yang pertama yaitu x2 sama dengan 4. Jadi kita tetap ditulis x2 sama dengan 4. Mengapa demikian? Karena tidak ada sama sekali angka yang bisa kita gunakan untuk membagi angka 4 ini. Jadi dia hanyalah angka 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5x1 tambah 10 x2 sama dengan 50. 5x1 tambah 10 dalam kurung 4. Kenapa? Di mana kita dapatkan 4? Jadi 4 itu kita dapatkan dari angka x2 tadi, yang x2 sama dengan 4. Jadi angka 4-nya tersebut kita ganti di sini. Menjadi x2-nya tadi kita ganti menjadi 4 sama dengan 50. Jadi 5x1 tambah 40 sama dengan 50. 5x1 sama dengan 50 kurang 40. Dari mana ini 40? Ya dari angkanya tadi yang di atas, yaitu 5x1 tambah 40. Jadi angka 40 nya itu kita kurangi dengan 50, hasilnya yaitu 10. Jadi 5x1 sama dengan 10, x1 sama dengan 10 dibagi 5. Jadi hasilnya yaitu x1 sama dengan 2. Nah angka 5 nya tadi kita dapatkan dari depan sini yang 5x1, sehingga bisa kita mengambil kesimpulan bahwa di sudut D itu terdapat dua angka, yaitu angka 4 dan angka 2. Selanjutnya yaitu kita tinggal mencari titik menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal atau angkanya paling tinggi. Nah pertama itu kita buatkan terlebih dahulu tabel yang kita beri nama titik sudut daerah visibel serta nilai fungsi f x1 tambah x2 0. Jadi ini sudut 0 atau titiknya tadi, sebuah titiknya, angkanya yaitu 0,0. Jadi dia nilai fungsinya 0 tambah 0 sama dengan 0. Sedangkan untuk titik sudut daerah A angkanya yaitu 0,5. Jadi nilai fungsinya dia 0 tambah 5 sama dengan 5. Sedangkan untuk titik sudut D angkanya yaitu 4,2. Sedangkan untuk nilai fungsinya yaitu 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian titik sudut C angkanya yaitu 4,0. Nah untuk nilai fungsinya sendiri yaitu 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi dapat kita lihat sendiri dari tabel tersebut bahwa nilai fungsi maksimum terjadi pada titik D dengan nilai fungsi yaitu 6. Baik, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke soal yang nomor 2. Jadi untuk soalnya sendiri teman-teman dapat lihat pada gambar yang ada di samping ini. Gambar di samping itu sudah berbentuk model. Jadi dia sudah berbentuk model masalah. Selanjutnya yaitu tinggal kita membuat saja gambar grafik kendalanya. Adapun untuk gambar grafik kendalanya sendiri teman-teman bisa lihat lagi pada gambar yang di samping ini, yaitu terdapat beberapa titik sudut. Yang pertama titik sudut A dengan angka 0,2400, titik sudut B dengan angka 800,0, kemudian titik sudut C dengan angka 0,800 dan titik sudut D dengan angka 1600,0. Selain itu saya juga membuat beberapa garis, yaitu garis X1 dengan angka 700, garis X2 dengan angka 900.
Jadi garis-garis ini saya dapatkan setelah saya membaca soalnya. Jadi tertulis jelas di modelnya bahwa ada garis-garis tersebut. Kemudian untuk angka masing-masing titik sudutnya, kayak contoh yang A 0,2400, yang D 1600,0, itu saya dapatkan setelah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, di mana angka X1 sama dengan 700 tetap kita tulis 700, kemudian X2 nya kan sama dengan 900. Kemudian ada tadi pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan, yaitu yang 3X1 tambah X2 sama dengan 2400. Nah, itu angkanya setelah kita ubah menjadi persamaan. Selanjutnya kita ubah lagi. Kita ibaratkan X1 itu adalah X dan X2 adalah Y. Kita ubah X1 nya tadi menjadi 0. Artinya 3 dikali 0 sama dengan 0. X2 sama dengan 2400. Jadi langsung kita tulis saja X2 nya tadi adalah 2400. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita ubah lagi X2 nya menjadi angka 0. Jadi artinya sisa 3003 X1 sama dengan 2400. Nah, angka 2400 nya tadi kita bagi dengan 3, maka kita dapatkan angka X1 sama dengan 800. Jadi itu merupakan cara bagaimana kita mendapatkan titik sudut A dan titik sudut B, di mana titik sudut A tadi kan 0,2400 dan titik sudut B itu 800,0. Jadi untuk selanjutnya kita akan menghitung lagi cara mendapatkan titik sudut C dan D. Pada gambar di samping ini teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya mendapatkan titik sudut C dan D. Itu hampir sama dengan cara saya mendapatkan titik sudut A dan B, dimana kita ubah lagi pertidaksamaan tadi menjadi sebuah persamaan yang menjadi hasilnya yaitu angka X1 tambah 2 X2 sama dengan 1600. Jadi kita ibaratkan lagi X1 itu sama dengan X1 itu adalah X dan X2 adalah Y. Kita ubah X1 nya tadi menjadi angka 0. Jadi hasilnya yaitu 2X2 sama dengan 1600. Nah, angka 2 nya tadi kita gunakan untuk membagi angka 1600 ini, sehingga kita dapatkan hasil 800. Jadi kita tulis 800 nya tadi di fungsi Y. Kemudian selanjutnya kita ubah lagi X2 nya atau yang Y nya tadi menjadi 0. Jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi X1 sama dengan 1600. Di sini tidak ada lagi angka yang bisa kita gunakan untuk membagi angka 1600 ini. Maka kita tulis X1 atau X nya ini merupakan angka 1600, sehingga kita dapatkan titik sudut C sama dengan 0,800 dan titik sudut D sama dengan 1600,0. Karena tadi saya telah menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggambar grafik kendala, kemudian bagaimana caranya saya mendapatkan angka-angka dari tiap titik sudut yang terdapat pada grafik kendala tersebut. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menentukan daerah visible. Nah, untuk menentukan daerah visible terlebih dahulu harus kita ketahui apa sih daerah visible itu. Jadi daerah visible yaitu daerah grafik yang memenuhi semua kendala. Dalam kasus ini atau masalah yang kita berusaha pecahkan saat ini,
Grafik kendalanya yaitu terdapat pada perpotongan A, O, B, C, O, D, dan E. Daerah visible berupa sebuah segi 5 C, F, G, E, O. Karena kita telah menemukan daerah visible-nya, maka selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai fungsi di titik sudut segi 5 daerah visible tadi. Nah, mencari titik sudut daerah visible di antara kelima titik sudut tadi yang belum diketahui koordinatnya adalah titik F dan G. Karena titik F merupakan perpotongan garis 3x1 tambah x2 sama dengan 2400 dan x1 tambah 2x2 sama dengan 1600. Sedangkan untuk titik G merupakan perpotongan garis 3x1 ditambah x2 sama dengan 2400 dan x1 sama dengan 700. Maka cara kita untuk mendapatkan angka nilai koordinat di titik sudut tersebut yaitu dengan melakukan substitusi. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini. Adapun kita lakukan substitusi yaitu 3x1 tambah x2 sama dengan 2400. Jadi kita kali 1, hasilnya tetap sama. Kemudian yang x1 tambah 2 kali 2x2 sama dengan 1600, kita kalikan 2. Jadi hasilnya yaitu 2x1 tambah 4x 2 sama dengan 3200. Nah, kita kurangi angka yang tadi, kita kurangi dengan angka yang barusan kita dapat ini, maka kita dapatkan hasil x1 tambah minus 3x2 sama dengan minus 1800, kemudian minus 3x2 sama dengan 1800 tadi kita kurangi dengan 1, maka angkanya yaitu x2 sama dengan minus 801, kita bagi dengan minus 3, kita dapatkan hasil x2 sama dengan 267. Kemudian tadi itu kita dapatkan angka untuk titik koordinat E. Kemudian yang selanjutnya lagi kita lakukan lagi substitusi yaitu 3x1 tambah x2 sama dengan 2400. Nah, 3x1 nya tadi 3x1 tambah 267. Jadi angka 267 itu kita dapatkan setelah mengambil dari angka yang sebelumnya kita dapat. Jadi x2 nya itu kita ubah jadi 267 sama dengan 2400. Nah, 267 nya tadi kita gunakan untuk mengurangi angka 2400. Jadi 3x1 sama dengan 2400 dikurang 267. Selanjutnya yaitu angka 3 nya tadi kita gunakan untuk mengurangi hasil dari perkurangan yang 2400 dikurang 267 tadi. Jadi kita dapatkan x1 sama dengan 2133 dibagi 3, maka hasilnya x1 sama dengan 711. Kemudian untuk mendapatkan titik koordinat G, caranya juga sama seperti tadi, yaitu kita melakukan substitusi. Jadi angka yang kita ambil yaitu perpotongan yang tadi yang saya sebutkan, sebuah perpotongan yang menghasilkan sudut G yaitu x1. Jadi karena tidak ada angka yang digunakan untuk membagi x1 sama dengan 700 tadi,
maka kita dapatkan titik koordinat yang pertama, yaitu X1 sama dengan 700. Kemudian untuk titik koordinat yang kedua, kita lakukan substitusi angka 700 nya tadi ke 3x1 tambah x2 sama dengan 2400. Nah, x1 nya tadi kita ubah menjadi 700. Jadi 3x3 dikali 700 tambah x2 sama dengan 2400. Jadi hasil perkalian 3 kali 700 kita gunakan untuk mengurangi angka 2400 nya tadi, sehingga x1 sama dengan 2400 dikurang 2100, sehingga hasilnya yaitu x1 sama dengan 300. Nah, di sini kita telah mendapatkan juga titik koordinat dari sudut G, yaitu 700,300. Untuk selanjutnya, yaitu langkah yang terakhir, kita tinggal mencari titik sudut yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal. Untuk agar gampang kita melihat yang mana titik yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal, maka kita membuat sebuah tabel. Nah, contoh tabelnya teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, yaitu titik sudut daerah visible 0 dalam kurung 0,0 memiliki nilai fungsi 6 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian titik sudut C 0,800 memiliki nilai fungsi 6 kali 0 ditambah 4 dikali 800, maka hasilnya 3200. Kemudian titik sudut F angkanya yaitu 700,0 memiliki nilai fungsi 6 dikali 700 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 4200. Kemudian titik sudut G angkanya yaitu 700,300 memiliki nilai fungsi 6 dikali 700 ditambah 4 dikali 300, maka hasilnya 5400. Kemudian titik sudut E angkanya itu 711,267 memiliki nilai fungsi 6 dikali 711 ditambah 4 dikali 267, maka hasilnya 5334. Nah, dari tabel tampak bahwa nilai maksimum terjadi pada titik G, yaitu 700,300 dengan nilai fungsi yaitu 5400. Kemudian kita akan melangkah ke soal yang terakhir. Jadi dia sama seperti soal-soal yang sebelumnya, sudah berbentuk sebuah model. Jadi selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri hasilnya tidak dapat kita temukan. Saya yakin pasti teman-teman semua bertanya-tanya kenapa demikian, apa yang menyebabkan sehingga dia tidak dapat kita temukan. Nah, alasannya yaitu karena terdapat variabel penyusun yang bernilai negatif. Jadi ada tadi variabel penyusunnya yang angkanya itu berada di bawah 0. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa ada 3 ciri-ciri masalah yang dapat diselesaikan dan program linear. Itu yang pertama, semua variabel penyusun bersifat tidak negatif, artinya dia harus memiliki angka yang positif. Dan 2 ciri-ciri lainnya yang teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini.
Jadi itulah tadi video yang dapat saya buat sebagai tugas mata kuliah manajemen sains dan riset operasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya saya secara pribadi. Kemudian kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.